Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Alhamdulillah, di malam yang penuh berkah ini kembali kita diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam majlis yang senantiasa kita harapkan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga hadirnya kita di majlis ini mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kembali kita diperjumpakan oleh Allah, dikumpulkan untuk berzikir mengingat Allah, bersolawat kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di majlis ini pula kita kembali diingatkan dengan mendengar sejarah hidup manusia yang paling mulia, yaitu junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seseorang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran dengan akhlak atau budi pekerti yang agung. Seseorang yang ketika istri beliau ditanya bagaimana akhlaknya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dijelaskan oleh istri beliau bahwasanya akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Quran, yaitu semua pendidikan-pendidikan yang ada di dalam Al-Quran, perintah-perintahnya Allah, larangan-larangannya Allah, yang perintahnya dikerjakan oleh Nabi Muhammad, yang larangannya dijauhi, pendidikan-pendidikan yang istimewa, itu menjadi akhlaknya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang lalu kita sudah kaji bagaimana sifat hilim, tidak mudah marah, bersabar ketika ada orang yang menyakiti beliau atau berbuat buruk kepada beliau. Bagaimana orang A'rabi yang menarik selendang Nabi Muhammad sampai membekas lehernya atau melukai, meleceti daripada pundak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia kemudian minta kepada Nabi Muhammad dengan bahasa yang tidak sopan, berikanlah kepada saya hartanya Allah, bukan hartamu, bukan hartanya ayahmu. Dan Nabi dengan penuh kelembutan tidak membalas ucapan yang buruk, sikap yang buruk tadi dengan keburukan. Akan tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam justru malah berkata, al-malu malullah wa ana abduh. Harta adalah hartanya Allah, miliknya Allah, dan aku adalah hambanya Allah. Bahkan ketika diberi oleh Nabi Muhammad, Nabi sempat bertanya, perbuatanmu nanti dihukum ya. Kau berbuat buruk tadi kepada Nabi Muhammad, Nabi tanya, kau dihukum dari perbuatanmu ini? Maka dia menjawab, la, tidak. Maka Nabi kembali bertanya, mengapa tidak? Lawang dirimu tadi berbuat buruk, narik selendang sampai ngelukai Nabi Muhammad. Maka orang A'rabi atau orang Badui tadi menjawab, li'annaka la tukafi'u bisayyi'ati as-sayyi'ah. Karena engkau adalah seseorang yang tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan.
Bahkan mereka pun tahu bagaimana akhlaknya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam hayyinan layyinan. Nabi Muhammad itu orangnya penuh dengan kelemah lembutan. Laisa bifadhin ai sayyi al khuluq. Nabi Muhammad bukan orang yang budi pekertinya buruk atau akhlaknya jelek. Wala ghalid, bukan juga orang yang keras wataknya atau keras tabiatnya atau kasar tabiatnya. Dan diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha bahwasanya beliau berkata, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahishan. Nabi Muhammad ini bukan orang yang keji, bukan orang yang buruk. Gak ada ucapannya Nabi yang buruk, gak ada perbuatan Nabi yang buruk, gak ada keadaannya Nabi yang buruk. Dan Nabi Muhammad bukan orang yang melakukan keburukan. Jadi itu bukan bagian daripada akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala sahaban fil aswaq, dan beliau bukan orang yang kalau berbicara dengan teriak-teriak, orang yang berteriak-teriak di pasar. Kalau di pasar saja yang tempatnya biasa orang teriak-teriak, beliau tidak seperti itu, apalagi selain tidak di pasar. Jadi bukan orang yang teriak-teriak ketika berbicara. Wala yazzi bisayyi'ati sayyi'ah, dan beliau tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Walakin ya'fu wa yasfah, akan tetapi akhlaknya Nabi Muhammad, ada yang berbuat buruk kepada beliau, beliau maafkan. Nah, ini kemuliaan akhlaknya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam Ihya, Imam Ghazali menjelaskan bahwasanya Allah Ta'ala telah mensifati Nabi Muhammad di dalam Taurat, kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Allah Musa. Bahkan di dalam Taurat Allah telah mensifatkan bagaimana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan Muhammadun Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah, Abdiyal Mukhtar, hambaku pilihan, la fadhun wala ghalid, bukan orang yang akhlaknya buruk, bukan orang yang wataknya atau tabiatnya kasar, wala sahabun fil aswaq, bukan orang yang berteriak-teriak di pasar atau mengangkat suaranya, wala yajzi bisayyi'ati sayyi'ah, dan tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan, walakin ya'fu wa yasfah, akan tetapi memaafkan. Ada yang berbuat buruk kepada Nabi Muhammad, dimaafkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mauliduhu bi Makkah, lahirnya di Mekah. Wa hijratuhu bi Tabah, dan hijrahnya ke Tabah atau ke Madinah. Wa mulkuhu bi Syam, dan kekuasaannya sampai di negeri Syam. Ya'taziru ala wasatihi, memakai izar kain dari tengahnya menutupi bagian bawah. Sebagaimana dikatakan ya'taziru ala wasatihi ay yasta'mil al-izar, memakai kain penutup bagian bawah, izar, atau kalau bahasa kita sekarang, pakaian kita sekarang seperti sarung. Kama huwa adatul Arab, sebagaimana itu adalah kebiasaannya bangsa Arab. Huwa wa man ma'ahu du'atun lil Qur'ani wal ilmi. Beliau Nabi Muhammad disifatkan oleh Allah wa man ma'ahu, dan orang-orang yang bersama dengan beliau adalah orang-orang yang menyeru, mengajak manusia kepada Al-Qur'an dan juga kepada ilmu. Sifatnya sudah Allah sebutkan di dalam Taurat. Wa kadzalika na'atuhu fil Injil, begitu juga disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Injil. Wa kana sallallahu alaihi wasallam la yajfu ala ahadin. Nabi Muhammad gak pernah berbuat kasar sama orang, gak pernah berbuat buruk kepada orang. Walau fa'ala ma'ahu ma yujibul jafa, walaupun ada orang yang melakukan sesuatu kepada beliau yang kalau orang lain itu sudah membalas dengan yang kasar, tapi kalau Nabi enggak. Dicaci, dimaki, disakiti. Kalau orang lain, orang biasa sudah membalas dengan sesuatu yang kasar, tapi Nabi Muhammad
justru malah memaafkan orang-orang tersebut. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqbalu ma'dhiratal mu'tadhiri ilaih. Ada orang yang datang minta maaf kepada Nabi Muhammad, dimaafkan sama Nabi Muhammad walau fa'ala ma fa'al, walaupun orang tersebut tadinya melakukan perbuatan apa saja. Mungkin punya perlakuan buruk, pernah nyakiti Nabi, pernah berbuat buruk kepada Nabi Muhammad, yang datang minta maaf dimaafkan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak diungkit-ungkit sama Nabi. Saking apa besarnya sifat pemaaf Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau kalau disakiti sama orang, idza adzahu ahadun, ada seseorang yang menyakiti Nabi Muhammad, yu'ridhu anhu, maka Nabi Muhammad memaafkan orang tersebut. Dan beliau berkata, rahimallahu akhi Musa, Allah merahmati saudaraku Musa, yaitu Nabi Musa alaihi salatu wassalam, qad udhiya bi aktsara min hadza fasabara. Jadi kalau ada orang yang nyakiti, Nabi Muhammad maafkan, tidak balas. Kemudian Nabi berkata, Allah merahmati saudara saya Nabi Allah Musa alaihi salam, beliau dulu lebih banyak daripada saya disakiti, lebih banyak daripada saya diganggunya. Fasabara, dan beliau bersabar. Nah, ini kita lihat bagaimana akhlaknya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita hadir ke majelis-majelis seperti ini tujuannya salah satunya juga belajar akhlak. Dalam kitab Akhlak lil Banin itu disebutkan, innal akhlaqa al hasanata hiya sababu sa'adatika fid dunya wal akhirah. Akhlak yang baik itu menjadi sebab kebahagiaanmu di dunia dan akhirat. Orang kalau akhlaknya baik, yardha anka rabbuka, Tuhanmu akan ridho kepada dirimu, wa yuhibbuka usratuka, dan dirimu akan dicintai oleh keluargamu, wa jami'un nas, dan engkau akan dicintai oleh seluruh manusia. Pengen hidupnya senang di dunia dan akhirat, salah satu caranya gimana? Akhlaknya baik, budi pekertinya luhur, mencontoh akhlaknya Nabi Muhammad. Orang kalau akhlaknya baik dapat ridhonya Allah. Orang kalau akhlaknya baik di keluarganya dicintai. Orang kalau akhlaknya baik di lingkungannya dicintai, semua orang akan cinta kepada dirinya. Wa ya'ishu bainahum muhtaraman, dan orang yang akhlaknya baik itu akan hidup di antara manusia dalam keadaan terhormat, dihormati. Beda orang kalau akhlaknya bejat, akhlaknya buruk, sama orang lain justru malah direndahkan, akan dihinakan. Orang kalau akhlaknya baik nggak datang dikangenin. Orang kalau akhlaknya baik kedatangannya ditunggu-tunggu. Tapi berbeda dengan orang yang akhlaknya buruk, justru tidak diharapkan kehadirannya. Nah, ini manfaatnya kalau kita memakai perhiasan akhlak yang baik yang diajarkan oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi diridhoi oleh Allah. Berarti akhlak yang buruk dibenci sama Allah Ta'ala. Orang yang akhlaknya baik dicintai sama keluarganya dan seluruh manusia. Kalau orang yang akhlaknya buruk dibenci, keluarganya benci, orang lain juga benci. Kita lihat akhlaknya Nabi Muhammad. Nabi itu ketika dakwah di Mekah, dimusuhi satu Mekah. Ada sahabat yang tadi dulunya merangi Nabi, mau bunuh Nabi. Ada sahabat yang kerjaannya benci sama Nabi. Tadinya beliau dibenci satu Mekah. Tapi kita lihat akhlak yang baik tadi sampai merubah penduduk Mekah. Yang tadinya benci sama Nabi Muhammad jadi cinta sama Nabi, jadi rela mati demi Nabi Muhammad SAW. Lihat bagaimana akhlak itu punya pengaruh yang luar biasa. Jadi kalau kita mau dicintai oleh Allah, dicintai oleh manusia, maka hendaknya kita menghiasi diri kita dengan budi pekerti yang luhur, mencontoh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi
Kemudian beliau lanjutkan fatakhallaq bimakarimil akhlak. Maka berakhlaklah dirimu dengan budi pekerti yang luhur. Wa mahasinil adab, dan dengan adab-adab yang baik mulai dari kecil. Kalau kita punya anak, didik anak kita juga mulai dari kecil akhlaknya baik. Didik anak kita mulai dari kecil supaya punya adab yang baik. Supaya apa? Beranjak dewasa kebiasaannya akhlaknya baik. Karena orang itu kalau sudah sering melakukan sesuatu menjadi sebuah kebiasaan, nyantol jadi wataknya, jadi tabiatnya. Orang kalau mau melakukan kebaikan, wala budda an tukallifa nafsaka 'alaiha awalan hatta tasira tabi'atan akhiran. Pengen punya akhlak yang baik, dalam permulaannya harus dipaksakan. Sehingga nanti akhirnya itu menjadi wataknya, menjadi kebiasaannya punya akhlak baik. Orang pengen istiqomah bangun malam tahajud, tapi nggak pernah dipaksakan dirinya, sampai kapanpun nggak mungkin bisa. Tapi kalau pertamanya dia memaksakan bangun, kesel ora kesel tangi, yang penting aku kudu tahajud. Kalau sampai kelewat, ketiduran, nggak terus santai, di siang harinya dia lakukan ibadah sebagai mengkodok waktu malamnya. Sebagaimana Sayyidah Aisyah juga meriwayatkan, Nabi itu kalau malam sampai beliau sakit atau ada uzur nggak melakukan witirnya, di siang hari beliau laksanakan sholat 12 rakaat. Supaya apa? Nafsu nggak nguasain kita. Supaya kita nggak biasa ninggalkan, walaupun ninggalkan kita kodok. Nah, pertamanya butuh perjuangan. Kalau sudah punya perjuangan, nanti di kemudian hari dia akan terbiasa. Hatta tasira tabi'atan akhiran. Kalau dari mulai kecil sudah dibiasakan, diperjuangkan, dipaksa dirinya untuk punya akhlak yang baik, di kemudian hari akan menjadi wataknya, karakternya. Karena sudah terbiasa berakhlak sebagaimana akhlak yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Nabi sudah menjelaskan kepada kita yang paling banyak masuk ke dalam surganya Allah taqwallah dan juga husnul khuluq. Orang yang takwa kepada Allah, orang yang budi pekertinya luhur. Akmalul mu'minina, imanan mukmin yang paling sempurna imannya, ahsanuhum khuluqa, yang paling baik budi pekertinya, yang paling baik akhlaknya. Dan masih banyak daripada hadis-hadis yang menjelaskan tentang kemuliaan orang yang berakhlak dengan akhlak yang baik. Dan manusia pada hakikatnya nggak ngelihat orang lain itu karena ketampanan atau pakaiannya yang bagus. Wa innan nasa la yanduruna ila jamali wajhik. Manusia itu nggak ngelihat ketampanan wajahmu, wala jiddati thiyabik atau barunya pakaianmu. Walakinnahum yanduruna ila akhlaqik, tapi manusia itu melihat kepada akhlakmu. Orang bergaul sama kita, mau kita punya wajah indah, pakaiannya baru, pakaiannya mewah, tapi kalau akhlaknya buruk, orang menjauh. Orang kalau pakaiannya sederhana, atau mungkin dia orang nggak punya, pakaiannya jelek, atau dia bukan orang yang tampan sekalipun, tapi kalau akhlaknya baik, dicintai, orang betah berkumpul bersama dengan orang tersebut. Karena apa? Budi pekertinya luhur. Maka ada syair yang mengatakan fal'udu law lam tafuh minhu ra'ihuhu lam yafrikin nasu bainal udi wal hatabi. Kayu gahru itu kalau dia nggak mengeluarkan aroma yang wangi, maka ketika dijejerkan dengan kayu lain, maka orang nggak bisa bedakan, dianggapnya kayu sama kayunya. Ada kayu gahru yang harganya ratusan juta. Kalau dia gak dibedakan dengan aromanya yang wangi, dijejerkan dengan batang kayu pohon yang lain, orang anggapnya itu kayu. Tapi kenapa ini bisa jadi ratusan juta? Karena punya sesuatu yang indah. Apa? Ketika dibakar mengeluarkan aroma yang wangi. Begitu juga dengan manusia. Maka manusia akan menjadi mulia, akan menjadi istimewa dengan akhlaknya yang baik, mencontoh akhlak Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ayo yang punya anak mumpung masih kecil, didik anaknya mulai dari kecil dengan akhlak yang baik. Karena
Kalau dari kecil dididik dengan akhlak yang baik, di masa dewasanya kebiasaannya akhlaknya baik. Kalau dari kecil nggak biasa dididik dengan akhlak yang baik, nanti kalau sudah besar baru mau dididik lebih susah. Kita kalau ngambil tangkai pohon, tangkainya bunga yang tipis, bengkok, untuk diluruskan, atau kalau bahasa Jawanya dijejekno, itu masih lebih gampang. Tangkai pohon bengkok, loh kok elek ya, kok jelek ini tangkainya bengkok, kemudian kita luruskan lebih mudah. Itu ibaratnya anak kecil. Kalau akhlaknya buruk, dididik seperti yang tadinya bengkok, kita luruskan. Kalau sudah besar baru diajari akhlak yang baik, itu seperti batang pohon yang besar melengkung. Batang pohonnya nggak jejek, nggak lurus, mau dijejek no sampai jeteng, kita nggak bisa jejek no. Mau manggil orang satu kampung pun jejek no pohon nggak bisa, susah, bahkan bisa jadi mustahil. Nah, anak kalau mulai dari kecil sudah dididik dengan akhlak yang baik, maka ibaratnya tadi seperti itu. Kalau sudah besar tambah susah. Nah, kita yang punya akhlak yang belum baik, ayo dengan datangnya kita ke majelis-majelis seperti ini, kita ikuti akhlaknya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pelajari bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad, bagaimana sifat hilimnya Nabi, bagaimana muasyarahnya Nabi dengan keluarganya, bagaimana kedermawanan Nabi, bagaimana rendah hatinya Nabi. Jangan cuma kita dengar kemudian kita takjub, luar biasa, luar biasa. Akan tetapi tujuannya kita diriwayatkan atau diajarkan akhlaknya Nabi Muhammad supaya kita bisa mencontoh sedikit demi sedikit daripada akhlaknya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena akhlaknya Nabi Muhammad juga termasuk warisan yang diwariskan kepada kita oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang hadir di majelis ini bisa mencontoh akhlaknya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga anak-anak kita semoga dijadikan anak-anak yang berakhlak sebagaimana akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa berjalan di jalannya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kelak kita mendapatkan ridhanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dibangkitkan di barisan beliau dan dimasukkan ke dalam surga bersama dengan beliau. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.